adik-adik. Sekali lagi ya, nggak kedengeran suaranya. Selamat siang adik-adik. Wah, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, senang banget Lause bisa bertemu adik-adik semua. Sekarang kita ketemu lagi bersama Lause Rita dan Lause Dewi sebagai pemusik. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih, sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangan yang sudah siap. Belum semua angkat tangan. Coba angkat tangan semua yang sudah siap memuji Tuhan. Oke, yuk kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mau tanya, udah duduk yang baik belum semuanya? Belum? Tolong panggilin dong, panggilin Koko, panggilin Cici, panggilin dedeknya yang belum duduk untuk sekolah minggu, duduk dulu ya. Kita mau sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk ajakin dulu yuk. Oh, udah? Oke. Udah pada sikat gigi belum? Nah, siapa yang belum sikat gigi? Udah semua. Oke, kalau gitu mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan hari ini, ya. Oke. Semua tangannya coba taruh di dadanya. Sudah? Oke. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yang mau tutup mata, silahkan tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Langsung ajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan, sekalipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami tahu bahwa Tuhan hadir. Sekarang kami akan memuji Tuhan
dan akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Ini doa kami, mari sama-sama katakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik Lausa mau tanya nih, siapa yang paling sayang sama adik-adik? Siapa? Mama. Siapa lagi? Papa? Oke, siapa lagi? Koko, cici, kakak, adik, opung. Nggak, biasanya ada yang gitu ya. Ya, siapa lagi? Wah, banyak yang sayang adik-adik ya. Tapi Lausa mau tanya, ada satu pribadi yang paling sayang sama adik-adik. Siapa itu? Hah? Papa? Bukan itu yang Lausa maksud. Yang Lausa maksud itu satu pribadi yang betul-betul sayang sama kita. Sampai dia mau mati untuk kita. Dia mengasihi kita. Siapa itu? Betul, pinter. Siapa? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus sayang sama kita. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bilang KASIH. Apa itu KASIH? Kasih. Kasih Yesus besar bagi kita. Ya, sama-sama yuk kita mau menaikkan pujian KASIH. Ya, siap-siap. Semuanya Lausa ajak berdiri. Ikuti gerakannya ya. Semua kita lakukan karena apa? Kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, ayo kita mempersiapkan persembahannya. Nah, caranya gimana? Kan Lausa, aku di rumah. Gimana siapin persembahannya? Nih, Lausa kasih tahu ya. Apa ini? Ya, betul, amplop. Persembahannya masukkan di dalam amplopnya. Tuh ya, gak apa-apa, disimpan dulu. Nanti kalau udah masuk ya sekolah minggu di gereja, baru dibawa persembahannya. Lause, selama saya ibadah sekolah minggunya di rumah, saya udah isi persembahannya. Semuanya ada di sini, saya mau kasih buat Tuhan. Boleh. Dan
Boleh juga minta tolong mamahnya. Ya, kalau ada yang mau transfer, silakan ditransfer. Ada tertera di layar ini ya. Silahkan. Nah, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan memuji Tuhan. Katakan beri syukur, beri syukur, beri syukur. Syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milik. Kali lagi, naikkan pujian ini, katakan beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun dulu ya, kita akan berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu pada hari ini. Tuhan, berkati Papa dan Mama yang sudah memberikan persembahan ini kepada kami. Berkati pekerjaannya, berikan mereka kesehatan, berkati juga kami yang masih kecil ini Tuhan, ajar kami untuk memberikan dengan sukacita. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan pujian yang penuh semangat ya. Semuanya sudah siapkan Alkitab dulu? Siapkan Alkitabnya sudah? Udah. Oke, hebat ya. Kita mau buka Alkitabnya, kita mau baca ya. Caranya gimana? Ku buka Alkitab, anggukan kepalanya, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret gitu ya nanti ya. Kita buka Alkitabnya, pakai tangan aja dulu ya. Yang Alkitab sungguhan disimpan dulu, pakai tangan aja dulu sekarang. Oke? Yuk. Siap-siap, tangannya dibukain. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sekali lagi ya, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Tuhan ada
Lause. Ada yang bisa tebak? Lause kasih tahu aja ya. Lause Santi. Kita panggil sama-sama. Yuk, kalau di balita kita sering panggil sama-sama. Biar kedengaran, biar cepet. Ya, cepet ceritanya. Oke. Lause Santi. Ya, sama-sama panggil. Hitungan ketiga, panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Lause Santi. Belum kedengaran, gak kenceng kali panggilnya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lause Santi. Halo. Ada Lause Santi. Halo Lause Rita, apa kabar hari ini? Baik, Lause bagaimana kabarnya? Luar biasa dong, dan Tuhan. sama juga dengan anak-anak yang di rumah ya. Pasti tentunya. mereka semuanya dalam keadaan yang sehat. Lause Luar Santi, biasa. Ya. Adik-adik udah gak sabaran nunggu cerita dari Lause Santi. Oke deh. Oke ya. Sip. Silakan Terima Lause Santi. kasih Lause Oke. Rita. Selamat siang adik-adik. Jumpa lagi ya bersama Lause Santi. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya yang akan diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Tapi sebelumnya mari adik-adik Lause mengajak semua kita untuk mempersiapkan diri. Kita mau berdoa dan minta tolong Tuhan memberikan kita kepintaran, hikmat, ketenangan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan belajar dan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong agar firman yang Tuhan berikan kepada kami menolong kami untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, seperti yang tadi ya adik-adik sudah Lause katakan bahwa hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Tapi hari ini Lause hanya akan baca yang 44 sampai 47. Nanti kalau adik-adik habis kebaktian ini boleh baca dari mulai 41 sampai 47. Kita dengarkan bersama-sama ya. Yang udah punya Alkitab di tangan boleh dibuka. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lause dari tadi bacanya panjang banget, Lause mau cerita apa? Sebelum Lause cerita, Lause mau tanya pertanyaan dulu buat adik-adik. Adik-adik punya nggak teman yang selalu memperhatikan teman-temannya termasuk adik-adik? Atau adik-adik punya nggak teman yang suka berbagi kepada adik-adik di saat adik-adik membutuhkan? Misalnya, waktu itu Lause dompetnya ketinggalan. Lause mau beli makan gak bisa bayar. Waktu lihat di handphone, ya pulsa itunya habis. Gimana mau bayar? Tapi waktu itu ada teman Lause yang baik sekali memperhatikan Lause dan dia peduli dengan Lause. Dia membantu loh. Atau adik-adik pernah nggak waktu di sekolah
ketinggalan pensil atau bolpen, dan ada aja temannya yang baik yang meminjamkan. Lause jadi pengen bertanya lagi nih. Kalau misalnya kita ingin memperhatikan teman, caranya gimana sih? Ya, kita bisa menanyakan, kamu apa kabar? Kamu sehat ya? Oh, lagi sakit. Iya, nanti aku doakan ya. Itu juga perhatian. Atau waktu teman kita ada yang kelaparan. Nah, itu bekalnya ketinggalan di mobil. Aku punya 2 roti, kamu mau? Mungkin dengan berbagi apa yang kita punya, itu juga menjadi bukti bahwa kita memperhatikan teman-teman kita. Nah, cerita yang sama juga terjadi dulu sekali pada waktu gereja mula-mula. Waktu pertama kali, dulu sekali. Emang ada apa ya? Nah, di waktu itu di zaman dulu sekali, di waktu itu mereka orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka mah enggak pergi datangnya ke gereja kayak kita begini, enggak. Mereka enggak ada begini nih, ada bunga-bunga, lampu-lampu yang wah, enggak. Tapi gimana? Waktu itu orang-orang percaya, mereka datang bersama-sama dengan orang-orang, datang ke rumah. Yuk kumpul di sini, mereka kumpul bersama-sama. Ngapain mereka? Mereka nyanyi, tuh lihat gambarnya. Mereka nyanyi, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Wah, senang sekali. Ya, setelah bernyanyi, mereka ngapain lagi? Mereka berdoa. Mereka berdoa bersama-sama. Nanti ada yang ibu-ibu, nenek-nenek ya bilang, doain, nenek lagi sakit. Tapi nenek kemarin udah sakit banget, sekarang udah sembuh. Berdoa, puji Tuhan. Ada yang nenek-nenek minta didoain begitu. Ada juga yang bapak-bapak, terima kasih, kita berdoa ya, kita berdoa karena saya sudah ketemu dengan anak saya, kita berdoa. Wah, macam-macam. Doanya macam-macam, tapi setiap hari mereka berkumpul, bernyanyi, mereka berkumpul, berdoa, dan mereka begitu bersukacita. Adik-adik tahu gak kenapa mereka bersukacita? Karena waktu itu ya, Roh Kudus memenuhi mereka. Jadi mereka itu ada rasa-rasanya, aduh kok ini ada sukacita ya, kok saya pengen banget menceritakan kepada banyak orang ya. Saya pengen bilang sama orang banyak, itu Tuhan Yesus itu juru selamat saya, dia juru selamat dunia. Jadi semua orang di waktu itu begitu semangatnya, begitu sukacitanya, mereka berkumpul bersama-sama, berbagi sukacita, berdoa bersama, memuji Tuhan, dan setiap hari mereka lakukan. Hari ini di rumahnya Lause Rita, besok di rumahnya Lause Agus, besoknya lagi di rumahnya Lause Dewi, besoknya lagi di rumahnya Lause Nin. Setiap hari mereka begitu. Setiap hari. Dan semakin setiap hari mereka berkumpul, berdoa, bersukacita. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap hari semakin banyak orang yang lihat, itu tuh ngapain ya mereka ya? Ngapain ya? Wah, itu Tuhan mereka luar biasa banget ya. Tuh lihat tuh semangatnya. Tapi gak hanya itu adik-adik. Adik-adik tahu gak apa yang terjadi pada masa itu? Pada waktu itu, kalau orang lain tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, itu tidak menyenangkan karena mungkin saja mereka akan dihukum.
Jadi mereka itu beribadah senang, tapi sebenarnya mereka bisa saja dihukum. Tetapi tidak terjadi, mereka tetap tidak takut, mereka bersuka cita. Nah, selain mereka mungkin akan dihukum, pada saat itu bukan masa di mana mereka itu senang sekali gitu, semuanya bisa, semua ada. Enggak. Tapi mereka, karena mereka bersuka cita karena mengenal Tuhan, mereka juga belajar memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi enggak setiap hari kumpul dengan teman-temannya berdoa, bernyanyi dan berdoa bersama, tapi saya mah enggak tahu kenapa ya dia ya kayak gitu. Enggak, mereka saling berbagi. Nah, apa yang dibagi? Coba, macam-macam. Ada orang yang datang nih. Saya punya ini nih, punyanya roti. Ada roti cuman 5. Lah orangnya 10 gimana baginya? Ya udah 5 aja kita bagi-bagi. Dan mereka bagi-bagi. Sampai ada juga orang yang, saya hanya punyanya pakaian, ini kain. Ya zaman dulu bajunya gak macam-macam ya, cuman kain. Ini kain, yuk kita bagi-bagi, semua bagi-bagi. Wah mereka bersuka cita, lihat di gambar. Mereka makan bersama, minum bersama, membagi-bagikan apa yang teman-teman di situ perlukan. Jadi waktu itu di gereja yang pertama sekali zaman dulu banget itu, mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan perhatian kepada teman-temannya dan saling melayani. Yang dia butuhnya beras, dikasihnya beras. Yang itu butuh roti, aku ada roti loh, dikasih. Dan mereka saling mendoakan, saling berbagi satu dengan yang lain. Seru gak sih seperti itu? Ya, ini adalah kondisi, ini adalah situasi yang sebenarnya Tuhan juga inginkan terjadi pada kita sekarang. Makanya tadi Lause nanya, adik-adik masih ketemu gak teman-teman atau orang-orang yang masih punya rasa peduli dan mau memberi dan mau melayani satu dengan yang lain? Atau adik-adik masih mau gak, masih sering gak melakukan hal yang sama? Tanyain teman, dia butuh apa? Wah, tapi kan sekarang gak ketemu teman, Lause gimana? Coba ditelepon, ditanya kamu kabar apa? Itu juga perhatian kita kepada teman-teman. Nah adik-adik, ini beberapa contoh yang terjadi dulu itu ya. Nih lihat nih, kalau yang anak-anak kecil, dia punyanya tomat. Tomatnya juga cuma ada 5, orangnya aja banyak, gimana? Tapi mereka tidak khawatir, ya udah punyanya tomat, dibagi-bagi tomatnya, yuk bagi-bagi, siapa yang membutuhkan dia kasih. Ada juga yang memberinya uang, aku punyanya uang nih, yuk dibagi-bagi. Untuk apa? Kita beliin ya, ini uangnya ada yang membutuhkan obat di sana, rumahnya di ujung jalan yang di sebelah sana, yuk siapa yang mau anter? Saya yang mau anter, nanti ada yang anterin, ada yang beli obatnya. Jadi mereka tetap memberi walaupun mereka belum tentu punya banyak. Mudah sekali ya kalau adik-adik punya permennya banyak terus diminta 1. Wah itu mah gampang, punya permennya banyak. Tapi coba kalau adik-adik punya mainannya hanya 1 dan ada yang pinjem. Sulit ya? Mau gak? Ayo Jojo, kalau punya permen diminta sama kokonya, mau gak? Atau itu tuh Louis diminta tuh mainannya sama kokonya, mau gak? Sulit ya? Sulit sekali. Tetapi kenapa sih orang-orang di zaman waktu itu tuh Alkitab bilang mereka baik sekali ya.
memperhatikan satu dengan yang lain? Kita bisa nggak melakukannya? Tidak bisa. Semua boleh terjadi, bisa terjadi karena Tuhan menolong kita untuk kita bisa memberi walaupun kita tidak punya banyak. Tuhan menolong adik-adik untuk adik-adik bisa memperhatikan teman yang membutuhkan walaupun adik-adik tidak punya banyak. Jadi manusia nggak bisa melakukannya, Tuhan yang menolong kita. Dan itu juga yang terjadi pada gereja zaman dulu. Tapi ingat, ini nggak boleh, zaman dulu aja mah nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan mau hal yang sama, yang suka berdoa, berkumpul bersama, bernyanyi, mendoakan, saling berbagi, itu nggak boleh zaman dulu aja, tapi juga sekarang. Ya, nah maka sekarang ya Lause juga mengajak kita untuk melihat kira-kira kalau Tuhan menginginkan saya memberi, Tuhan menginginkan, Tuhan mau saya seperti orang-orang yang waktu di gereja zaman dulu itu, gereja pertama itu saling memperhatikan. Coba Lause mau tanya, nih jarinya ada 5 ya, ada 5 ya di sini, satu tangan ada 5 ya. Coba kira-kira dalam minggu ini adik-adik mau memberi baik itu perhatian, baik itu materi, kepada siapa sih? Ada 5 nih, adik-adik bisa hitung, oh saya mau memberi perhatian sama Kungkung deh, sama Kungkung. Nah, kalau Kungkungnya nggak di sini gimana? Mungkin ditelepon, Kungkung mau didoakan apa gitu ya. Yang kedua, aku inget loh temanku itu waktu itu ada yang pernah jatuh, terus kakinya agak lama sembuhnya. Coba aku WA dulu tanya, dia mau didoakan apa? Ini ada 5. Jadi adik-adik coba perhatikan ada 5, yuk kita belajar seperti orang pada gereja di zaman dulu yang mau memberi, mau membagi, mau melayani. 5 orang aja ya. Nanti adik-adik boleh cerita ke mama, papa atau ke kakak ya. Atau siapa yang ada di rumah boleh cerita. Minggu ini mau belajar untuk 5 orang ini. Kenapa? Karena itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Kenapa? Karena sekali lagi sukacita kita adik-adik senang membagi, sama seperti yang jemaat yang mula-mula yang tadi Lause cerita, mereka walaupun gak punya banyak tapi senang banget berbagi. Sukacita yang ada itu bukan tergantung dari kita punya banyak atau sedikit, bukan. Punya banyak, kasihnya sedikit. Susah nih gimana ya? Bukan. Sukacita, rasa senang yang adik-adik miliki waktu kita berbagi itu datang karena sejauh mana hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan Yesus. Jadi bukan karena banyaknya, tapi karena KASIH, karena kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan Yesus. Ya, jadi ingat ya, dalam minggu ini coba praktekkan 5 ya, 5 orang, kepada 5 orang belajar untuk memberi, belajar untuk memberi perhatian, melayani ya, satu dengan yang lain. Oke, adik-adik, sekali lagi Lause mau mengingatkan, orang-orang yang zaman dulu itu begitu bersukacitanya bukan karena mereka bisa, tapi karena Roh Allah yang menolong mereka. Dan sukacita mereka itu gak boleh hanya dulu aja. Kenapa? Karena Tuhan mau sekarang juga di gereja kita, di semua gereja itu juga terjadi. Kita saling melayani, saling memberi walaupun di saat yang sulit. Ya, ingat yang tadi cerita Lause, mereka sebenarnya kalau orang tahu ya,
mereka itu adalah orang-orang yang percaya Yesus, mereka mungkin dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mereka nggak punya banyak, tapi mereka mau berbagi. Ya, Lause akan selesaikan ceritanya pada hari ini. Tapi sebelumnya, ini ada satu ayat hafalan. Ini ayatnya kan agak panjang. Nah, maka untuk adik-adik yang ada di kelas kecil, boleh nanti sekarang kita bacakan bersama. Tapi untuk adik-adik yang di kelas besar, boleh belajar untuk menghafalkannya. Tapi untuk yang sekarang, kita akan bacakan bersama-sama. Oke? Bersama-sama ya. Keluarkan suara walaupun Lause nggak bisa dengar langsung. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, nanti kalau untuk adik-adik yang ada di kelas besar boleh belajar menghafalkannya, tapi untuk adik-adik yang di kelas kecil, tadi kita sudah bersama-sama membacakannya. Nanti kalau misalnya orang tua bisa bantu, bisa bantu bacakan kembali sehingga walaupun agak panjang setidaknya dibaca berulang-ulang gitu ya. Baiklah adik-adik, ingat pesannya Lause untuk minggu ini, PR-nya perhatikan dan belajar untuk memberi kepada berapa orang? Iya, kepada 5 orang. Yuk di checklist. Yang bawa catatan, pensil coba. 5 orang yang ingin saya perhatikan atau 5 orang yang ingin saya beri. Berinya nggak harus uang, bisa perhatian ya. Bisa dengan menyapa mereka, oh kayaknya aku udah lama nih nggak bilang terima kasih nih untuk guruku, boleh ya untuk 5 orang. Ya, terima kasih adik-adik. Lause berharap firman Tuhan yang hari ini kita dengar terus mengajar kita untuk belajar memberi, belajar melayani sesama kita. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami untuk dapat menjadi orang-orang yang terus memberi dan belajar untuk melayani orang-orang di keluarga kami, di sekolah, ataupun di sekeliling kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah ikut bernyanyi, bergerak, dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih.